Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, akan menjelaskan tentang problematika kelembagaan keuangan syariah. Di sini kelompok 11 beranggotakan Jumriyah, Wian Wayu Firmansyah, dan Rohmatul Mahfiroh. Dimohon kepada teman-teman semuanya untuk memperhatikan dan menyimak video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, di sini saya Wian Wayu Firmansyah akan menjelaskan tentang tinjauan fikih muamalah terhadap pasar modal. Banyak pilihan untuk menanamkan modal dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi tersebut adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilai di masa mendatang melalui pasar modal. Lantas, pasar modal secara teoritis adalah sebagai perdagangan instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri atau stok, maupun hutang atau bonds, baik yang diterbitkan oleh pemerintah atau public authorities, maupun oleh perusahaan swasta atau private sector. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Jika dilihat dari sisi syariah, pasar modal adalah salah satu sarana atau produk bermuamalah. Transaksi di pasar modal ini menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau sama saja dengan dibolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Salah satu bentuk perubahan terhadap kebolehan pasar modal syariah adalah penggunaan akad muamalah menggantikan bunga sebagai instrumen dalam bertransaksi. Akad dipertegas untuk mengatur status perjanjian atau kontrak antara penerbit atau emiten dengan investor, serta manajer keuangan dalam mengelola investasi yang diafiliasikan di pasar modal, yang juga berkaitan dengan risk and return yang mungkin terjadi pada proses investasi. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli saham di pasar modal syariah. Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham syariah merupakan saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan syariah compliant. Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam, seperti riba, perjudian, dan lain-lain. Maksud dari prinsip-prinsip syariah yang berada di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan para ulama kontemporer sepakat bahwa jual beli saham ini dibolehkan secara syariah dan hukum positif yang berlaku, dengan argumentasi bahwa saham sesuai dengan terminologinya yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset tersebut. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagai mana layaknya suatu barang. Selanjutnya yaitu akad-akad yang digunakan dalam praktek jual beli saham syariah. Yang pertama yaitu akad bai al-musawamah. Akad bai al-musawamah adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Bai adalah akad pertukaran harta yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan harta, sedangkan akad bai al-musawamah ini digunakan pada saat melakukan transaksi saham syariah di mesin perdagangan Bursa Efek Indonesia. Dalam akad bai al-musawamah, para pihak dapat melakukan transaksi tawar-menawar dengan harga yang paling murah, sementara pihak penjual tidak perlu menjelaskan harga dasar dan keuntungan dari produk yang diperjualbelikan kepada pihak pembeli.
Jadi dapat dikatakan ketika menggunakan akad buy, yaitu apabila agen-agen penjualan saham ini menjual saham emiten atau perusahaan kepada para investor perorangan ataupun lembaga, sedangkan yang disebut dengan menggunakan buy al-musawamah, yaitu harga dalam beli dan atau jual efek atau saham tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Yang kedua yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak sebagai penyedia modal, sementara pihak yang lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian atau mudharib. Pihak pertama selaku penyedia modal menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan oleh pihak kedua selaku pengelola modal, dan keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui bersama. Sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian. Sehingga dapat disebutkan terjadinya akad mudharabah ini apabila pemodal atau investor menyerahkan modalnya kepada pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang membutuhkan modal adalah emiten atau perusahaan. Kemudian modal tersebut dikelola atau diinvestasikan, dan hasil atau keuntungan atau dividen dibagi sesuai dengan besar kecil modal yang telah diinvestasikan. Selanjutnya yaitu akad musyarakah. Akad yang ketiga yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan atas suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. Sedangkan keuntungan dan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Sedangkan dapat disebutkan bahwa terjadinya akad musyarakah ini apabila terjadinya hubungan antara emiten dengan investor yang sama-sama memberikan modal dan sama-sama mencari keuntungan dari pasar modal tersebut. Yang keempat yaitu akad wakalah. Akad wakalah ini merupakan akad yang dimana pihak yang memiliki kuasa atau mewakil memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa atau wakil untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang diboleh diwakilkan, yaitu terjadinya akad wakalah ini apabila emiten mewakilkan kepada agen-agen penjualan untuk memperdagangkan efek atau saham mereka kepada para investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumriyah. Di sini akan menjelaskan tentang gambaran umum proses jual beli saham. Jual beli saham atau bai al-mal adalah jual beli saham atau barang dengan cara pemesanan dan pembayarannya dilakukan di muka dengan syarat-syarat tertentu. Adapun gambaran umum proses jual beli saham yaitu yang pertama, menjadi nasabah di perusahaan efek dan melakukan pesanan terhadap perusahaan efek penerbit saham syariah. Yang kedua, pesanan diteruskan ke floor trader. Setiap pesanan yang masuk ke pialang selanjutnya akan diteruskan ke petugas pialang yang berada di lantai bursa. Selanjutnya, pesanan dimasukkan ke JATS atau Jakarta Automated Trading System. Untuk tahap ini, berdasarkan perintah investor, floor trader melakukan beberapa perubahan pesanan, seperti perubahan harga penawaran dan lain sebagainya. Selanjutnya, transaksi terjadi. Pada tahap ini, pesanan yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat dalam sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi. Selanjutnya, penyelesaian transaksi atau settlement, yaitu merupakan tahap akhir dari sebuah siklus transaksi, yakni penyelesaian transaksi atau sering disebut settlement. Di BEJ proses penyelesaian transaksi berlangsung selama 3 hari. Yang terakhir, pada hari akhir yaitu bagian contracting atau menerima rekapan transaksi dari dealer, memproses transaksi nasabah dan mengirimkan informasi transaksi kepada nasabah. Baik, selanjutnya kegiatan yang dilarang di dalam pasar modal syariah, yakni terdiri dari najasyi atau merekayasa jual beli palsu. Selanjutnya ada bai al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki atau disebut dengan short selling. Selanjutnya ada insider trading, yaitu memakai informasi orang untuk memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilarang. Selanjutnya ada margin trading, yaitu melakukan transaksi efek syariah
dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah agar terjadi perubahan harga. Yang terakhir ada ihtikar atau penimbunan, yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan efek syariah agar terjadi perubahan harga. Baik, selanjutnya akad muamalah reksadana syariah di pasar modal. Akad-akad muamalah yang digunakan di dalam reksadana syariah yakni hubungan antara investor atau pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan akad wakalah bil ujroh, sedangkan hubungan antara manajer investasi dengan broker atau perantara efek akan terjadi akad bai atau jual beli, sedangkan hubungan antara broker dengan emiten akan terjadi akad wakalah. Dan hubungan antara manajer investasi dengan pengguna investasi, yakni bank syariah atau perusahaan penerbit efek atau disebut dengan emiten, akan terjadi akad wakalah. Dan hubungan antara manajer investasi dengan pengguna investasi, yakni bank syariah atau perusahaan penerbit efek atau emiten, akan terjadi akad mudharabah seperti deposito dan obligasi, dan musyarakainan seperti saham kepemilikan. Baik, selanjutnya akad-akad yang digunakan dalam reksadana syariah di pasar modal. Yang pertama ada akad wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh atau yang disebut dengan wakalah dengan upah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang dalam hal-hal yang dapat diwakilkan dengan upah. Akad wakalah aslinya adalah akad tabaru atau kebaikan tanpa upah dan bersifat tidak mengikat kedua pihak atau mewakil dan wakil. Namun demikian, dibolehkan melakukan akad wakalah dengan membayar upah atau disebut dengan wakalah bil ujroh, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yakni ketika Rasulullah SAW mengirimkan duta atau wakil untuk menarik zakat di suatu daerah, Rasulullah memberikan gaji kepada mereka. Yang kedua ada akad bai atau jual beli. Dalam istilah fikih, jual beli disebut dengan al-bai, yang berarti menjual dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut segi istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dan menurut jumhur ulama bahwa jual beli adalah menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Berdasarkan 3 definisi jual beli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan. Selanjutnya ada akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lain sebagai pengelola atau disebut dengan mudharib. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal atau sahibul mal, selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pengelola modal tersebut. Jika kerugian itu akibat kecurangan atau kelalaian dari pengelola atau mudharib, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW pada masa jahiliyah sebelum Islam, dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Yang terakhir ada musyarakainan. Musyarakainan atau disebut dengan syirkah al-inan, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha bisnis, dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati bersama. Dalam syirkah al-inan disyaratkan baik dalam kontribusi modal, kerja, ataupun bagi hasil tidak harus sama, tetapi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian yang diderita akan menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan persentase saham yang dimaksudkan atau usaha dari masing-masing pihak. Selanjutnya saya Rahmatul Mahfiro, NIM terakhir 192 akan menjelaskan mengenai akad muamalah obligasi syariah di pasar modal. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten, bisa berupa badan hukum atau perusahaan, bisa juga pemerintah.
yang memerlukan dan untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi dalam memajukan investasi yang mereka laksanakan. Investasi dengan cara menerbitkan obligasi memiliki potensi keuntungan lebih besar daripada produk perbankan. Keuntungan berinvestasi dengan cara menerbitkan obligasi akan memperoleh bunga dan kemungkinan adanya capital gain. Kemudian jenis pasar obligasi. Jenis pasar obligasi ada dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana yaitu pasar yang merupakan tempat obligasi diperdagangkan saat mulai diterbitkan. Salah satu persyaratan ketentuan pasar modal adalah obligasi harus dicatat di bursa efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. Dan yang kedua, pasar sekunder yaitu tempat obligasi diperdagangkan setelah diterbitkan dan tercatat di bursa. Perdagangan akan dilakukan secara over the counter, artinya tidak ada tempat perdagangan secara fisik, pemegangan obligasi serta pihak yang ingin membelikannya akan berinteraksi dengan online trading atau telepon. Didefinisikan bahwa obligasi syariah mudharabah adalah obligasi yang berdasarkan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN nomor 7/DSN MUI 2000 tentang pembiayaan mudharabah, sedangkan obligasi syariah ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN nomor 9/DSN MUI 2000 tentang pembiayaan ijarah. Meskipun terdapat akad lain yang bisa diterapkan seperti murabahah, perbandingan akad dan ketentuan yang diperoleh sesuai dengan definisi bahwa emiten harus membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah, baik berupa bagi hasil, margin, maupun fee. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.